Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Insani dengan NIM 2248201068. Dengan ini saya membuat tugas dari Pak Hari, yaitu nutraceutical. Pengantar nutraceutical. Nutraceutical adalah produk yang memiliki manfaat ganda, yaitu sebagai makanan dan obat-obatan. Istilah nutraceutical berasal dari kata nutration, yaitu gizi, dan pharmaceutical adalah obat-obatan. Nutraceutical dapat berupa yang pertama suplemen makanan, vitamin, mineral, asam amino, dan bahan lain yang dapat meningkatkan kesehatan. Yang kedua yaitu makanan fungsional, makanan yang memiliki manfaat kesehatan tumbuhan seperti makanan yang diperkaya dengan parabiotik atau omega 3. Yang ketiga yaitu produk herbal, produk yang terbuat dari tanaman atau bagian tanaman yang memiliki manfaat kesehatan. Oke, selanjutnya yaitu peran nutraceutical dalam kesehatan. Penelitian ini membuktikan bahwa komposisi makanan berpengaruh pada penyakit terkait gaya hidup, misalnya penambahan yodium dalam garam mencegah gondok. Fitokimia adalah senyawa kimia non-nutrisi tanaman yang berhasil melindungi tubuh dari penyakit seperti kanker dan gangguan kardiovaskular. Oke, selanjutnya variabilitas dan genomika nutraceutical. Efektivitas nutraceutical dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan lingkungan. Teknologi seperti mikroarray dan cDNA digunakan untuk memahami interaksi antara zat makanan dengan ekspresi genetik, membantu menjelaskan mekanisme kerja senyawa fungsional. Oke, selanjutnya contoh senyawa nutraceutical. Beberapa senyawa aktif seperti EPA dalam minyak ikan mengaktifkan reseptor sel, sementara flavin, teh, dan kurkumin menargetkan sel tumor. Vitamin C mampu menembus sawar darah otak, berpotensi membantu pengobatan Alzheimer dan Parkinson. Kombinasi vitamin E dan C, beta-karoten menurunkan resiko otosklerosis. Selanjutnya yaitu fitokimia dan antioksidan. Fitokimia ditemukan dalam buah dan sayur berwarna cerah karena kandungan kromofor. Senyawa seperti beta-karoten dan alfa-karoten adalah prekursor vitamin A dan antioksidan kuat. Lycopene memiliki kemampuan tinggi menangkal radikal bebas, melindungi sel darah kerusakan oksidatif. Dan selanjutnya karotenoid lainnya. Lutein dan zeaktin ditemukan dalam sayur hijau, penting untuk kesehatan mata dan menangkal stres oksidatif. Astatin digunakan untuk terapi penyakit dengan degeneratif seperti nyeri otot dan keriput. Antioksidan diperlukan tubuh untuk melawan radikal bebas secara internal dan eksternal. Oke, selanjutnya produk dan standarisasi nutraceutical. Produk nutraceutical berbahan alami diklasifikasikan berdasarkan standar dan keberadaan market aktif. Standarisasi penting untuk menjamin konsistensi kualitas meskipun masih ada tantangan dalam mengintegrasikan produk tradisional ke standar global. Oke, selanjutnya yaitu kerusakan bahan pangan dan pencegahan. Makanan bisa rusak karena mikroba, enzim, cahaya, udara, dan waktu penyimpanan. Blanzer adalah proses yang digunakan untuk efektivitas enzim mikroba. Perlakuan panas dengan suhu tertentu pada makanan seperti jus, susu, dan bir digunakan untuk menjaga keamanan pangan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Insani dengan NIM 2248201068. Dengan ini saya membuat tugas dari Pak Hari, yaitu nutraceutical. Pengantar nutraceutical. Nutraceutical adalah produk yang memiliki manfaat ganda, yaitu sebagai makanan dan obat-obatan. Istilah nutraceutical berasal dari kata nutration, yaitu gizi, dan pharmaceutical adalah obat-obatan. Nutraceutical dapat berupa yang pertama suplemen makanan, vitamin, mineral, asam amino, dan bahan lain yang dapat meningkatkan kesehatan. Yang kedua yaitu makanan fungsional, makanan yang memiliki manfaat kesehatan tumbuhan seperti makanan yang diperkaya dengan parabiotik atau omega 3. Yang ketiga yaitu produk herbal, produk yang terbuat dari tanaman atau bagian tanaman yang memiliki manfaat kesehatan. Oke, selanjutnya yaitu peran nutraceutical dalam kesehatan. Penelitian ini membuktikan bahwa komposisi makanan berpengaruh pada penyakit terkait gaya hidup, misalnya penambahan yodium dalam garam mencegah gondok. Fitokimia adalah senyawa kimia non-nutrisi tanaman yang berhasil melindungi tubuh dari penyakit seperti kanker dan gangguan kardiovaskular.
Oke, selanjutnya variabilitas dan genomika nutrasetikal. Efektivitas nutrasetikal dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan lingkungan. Teknologi seperti mikroarray dan cDNA digunakan untuk memahami interaksi antara zat makanan dengan ekspresi genetik, membantu menjelaskan mekanisme kerja senyawa fungsional. Oke, selanjutnya contoh senyawa nutrasetikal. Beberapa senyawa aktif seperti EPA dalam minyak ikan mengaktifkan reseptor sel, sementara flavin, teh, dan kurkumin menargetkan sel tumor. Vitamin C mampu menembus sawar darah otak, berpotensi membantu pengobatan Alzheimer dan Parkinson. Kombinasi vitamin E dan C, beta-karoten menurunkan resiko otosklerosis. Selanjutnya yaitu fitokimia dan antioksidan. Fitokimia ditemukan dalam buah dan sayur berwarna cerah karena kandungan kromofor. Senyawa seperti beta-karoten dan alfa-karoten adalah prekursor vitamin A dan antioksidan kuat. Lycopene memiliki kemampuan tinggi menangkal radikal bebas, melindungi sel darah kerusakan oksidatif. Dan selanjutnya karotenoid lainnya. Lutein dan zeaktin ditemukan dalam sayur hijau, penting untuk kesehatan mata dan menangkal stres oksidatif. Astatin digunakan untuk terapi penyakit dengan degeneratif seperti nyeri otot dan keriput. Antioksidan diperlukan tubuh untuk melawan radikal bebas secara internal dan eksternal. Oke, selanjutnya produk dan standarisasi nutrasetikal. Produk nutrasetikal berbahan alami diklasifikasikan berdasarkan standar dan keberadaan market aktif. Standarisasi penting untuk menjamin konsistensi kualitas meskipun masih ada tantangan dalam mengintegrasikan produk tradisional ke standar global. Oke, selanjutnya yaitu kerusakan bahan pangan dan pencegahan. Makanan bisa rusak karena mikroba, enzim, cahaya, udara, dan waktu penyimpanan. Blanzer adalah proses yang digunakan untuk efektivitas enzim mikroba. Perlakuan panas dengan suhu tertentu pada makanan seperti jus, susu, dan bir digunakan untuk menjaga keamanan pangan. Makasih.